Pada video kali ini saya akan membahas terkait EER atau Enhanced Entity Relationship. EER sendiri juga ada yang menyebutkan sebagai Extend ER Model. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait ER Modeling yang sudah bisa menggambarkan skema dari database tradisional. Tetapi dengan adanya perkembangan sehingga diperlukan sesuatu cara untuk melakukan modeling yang lebih lengkap. Ketika kebutuhan dari database akan semakin kompleks, maka perlu ada data modeling konsep juga yang lebih kompleks. Maka di sini ada ER yang melanjutkan dari Entity Relationship Model sehingga bisa menggambarkan konsep yang lebih baik untuk data semantik. Kita bahas dulu yang pertama, apa itu EER? Seperti namanya, dia Enhanced Entity Relationship Model. Jadi sudah mencakup dari Entity Relationship Model. Jadi di sini akan ditambahkan desain yang lebih akurat untuk skema database. Karena kebutuhan dari database ini akan lebih kompleks daripada aplikasi tradisional. Jadi nanti di sini ada tambahan data properties serta constraint yang lebih detail. Di dalam ER sendiri sudah termasuk modeling konsep yang kita sudah bahas di ER model. Sebagai tambahan, di sini ER akan berisi subclass dan superclass, kemudian spesialisasi dan generalisasi, kemudian kategori, serta atribut, serta nanti jika ada pewarisan. Jadi pewarisan sini bisa di atributnya maupun di relasinya. Kemudian untuk membantu kita menggambarkan EER kita, maka kita bisa dibantu dengan EER diagram. Kemudian di sini ada konsep subtype atau subclass dari suatu tipe entitas. Di sini sebagai contoh kita punya pegawai. Nah, pegawai mungkin kita bisa bedakan menjadi beberapa kategori seperti teknisi misalnya, teknisi. Kemudian bagian untuk manajer sendiri atau mungkin nanti sekretaris sendiri. Nah, di sini kita sudah melakukan pengelompokan pembagian pengelompokan dari pegawai. Jadi di sini adalah disebutkan sebagai subgrouping dari entitas yang mereka punya makna sendiri. Nah, di sini mereka harus digambarkan, harus dimunculkan secara eksplisit karena mereka memang punya sesuatu hal yang signifikan untuk aplikasi database kita. Sebuah superclass ini akan memiliki banyak atau lebih dari satu ya subclass. Begitu juga sebuah supertype akan bisa mempunyai banyak subtype. Nah, ini relasi di antaranya ini disebut dengan class subclass relationship. Kemudian di sini ada konsep pewarisan. Jadi, semisal ada sebuah subclass entity, dia akan mewarisi semua atribut dan relationship dari superclassnya. Jadi, semisal kita punya pegawai di sini, kemudian dia di sini adalah sebagai superclass. Nah, kemudian di sini dia punya beberapa subclass, sekretaris, teknisi, engineer, manager. Nah, ini akan mewarisi semua atribut dari employee, seperti first name, middle name, last name, security, social number, dan sebagainya. Tetapi, di sini bisa kita lihat, masing-masing dari subclass bisa saja mempunyai atributnya sendiri. Jadi, ini tidak berlaku kebalikannya. Jadi, si subclass akan mewarisi dari superclass, dan superclass tidak akan mempunyai atribut dari subclass. Bisa saja seorang pegawai yang bergaji tetap itu juga merupakan subclass dari engineer. Jadi nanti dia akan bergabung dengan dua subclass dari tipe entity employee. Sebuah entitas tidak bisa ada di dalam database hanya sebagai anggota dari subclass. Jadi dia harus juga menjadi anggota dari superclass. Tetapi tidak diperlukan untuk semua entitas yang ada di dalam superclass untuk menjadi anggota di dalam subclass. Ketika kita mendefinisikan beberapa subclass dari sebuah entity, sebuah tipe entity, maka kita sudah melakukan suatu proses yang disebut dengan spesialisasi.
Cara kita membuatnya adalah dengan membedakan karakter antara entitas di dalam superclass. Jadi seperti contohnya tadi, kita bisa membagi employee yaitu superclass menjadi beberapa subclass berdasarkan tipe pekerjaan mereka. Jadi di sini ada sekretaris, teknisi, dan engineer. Kemudian bisa juga kita bagi superclass ini menjadi beberapa subclass spesialisasi gitu ya, berdasarkan bagaimana mereka dibayar. Jadi di sini ada yang dibayar bulanan gitu misalnya, yaitu salaried employee. Kemudian mungkin juga dibagi berdasarkan dibayar per jam karena dia part-time. Jadi di sini ada 3 spesialisasi dari employee. Yang pertama berdasarkan tipe pekerjaan mereka, kemudian di sini jabatannya manager, kemudian terakhir bagaimana mereka dibayar. Kemudian di sini ada pendefinisian spesifik untuk subclassnya. Jadi subclass dapat mendefinisikan sendiri atributnya untuk dia sendiri dan tipe relasi mereka. Contohnya di sini adalah typing speed, yaitu atribut lokal yang dimiliki hanya untuk sekretaris. Kemudian juga pay scale yang hanya dimiliki oleh subclass hourly employee. Jadi di sini atributnya hanya dimiliki oleh subclassnya saja. Kemudian di sini juga ada untuk relasi yang hanya terhubung dengan subclass. Sebagai contohnya, subclass hourly employee, dia mempunyai relasi dengan trade union dengan relasi tipe relasi belongs to. Jadi ini hanya untuk subclassnya saja. Kemudian di sini ada kebalikan dari spesialisasi yaitu generalisasi. Jadi ini kebalikan ketika kita ingin menggeneralisasi menjadi satu superclass. Kalau tadi kita spesialisasi, kita punya satu superclass, kemudian kita bagi-bagi menjadi beberapa subclass. Nah, di sini kebalikannya. Jadi di sini kita akan menggeneralisasi dari suatu tipe entitas dari tipe entitas yang sudah diketahui. Semisal di sini kita punya 2 entitas, mobil, kemudian truk. Nah, ini masing-masing mempunyai atributnya sendiri-sendiri, punya plat nomor, kemudian jumlah penumpang, kemudian misalnya di sini ada harga. Kemudian di sini sebagai uniknya di sini ada ID kendaraan. Kemudian misalnya truk ini juga punya atribut harga, kemudian plat nomor. Ini kita jadikan unik aja. Kemudian punya tonase. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah 2 entitas berbeda, tipe entitas yang berbeda, tetapi ada beberapa kesamaan. Seperti misalnya plat nomor plat dan juga harga. Kemudian di sini bisa kita satukan, kita melakukan generalisasi dari kedua entitas ini. Nah, jadi kita punya yang lebih tinggi gitu ya, kendaraan. Kemudian nanti kita spesialisasikan. Di sini ada tadi apa? Mobil dan juga truk. Nah, kemudian apa kesamaan atribut dari kedua entitas ini? Jadi misalnya tadi ada ID kendaraan. Kemudian ada harga. Kemudian misalnya juga plat nomor. Nah, ini kita sudah melakukan generalisasi dari kedua entitas yang sudah kita ketahui. Nah, kemudian tadi masih ada atribut ternyata tidak bisa kita taruh di superclass. Nah, ini bisa kita taruh di subclassnya. Jadi tadi truk dia punya tonase, kemudian mobil misalnya punya apa tadi? Oh, jumlah penumpang. Jumlah penumpang.
Di beberapa spesialisasi, kita bisa menentukan entitas-entitas mana yang akan menjadi anggota untuk setiap subclass dengan menentukan kondisi dari beberapa atribut. Jadi kita cek dulu atributnya berisi apa, kemudian kita cocokkan. Jadi penempatan seperti ini disebut dengan mendefinisikan predikat atau predicate define. Jadi contohnya di sini kita kembali ke entitas employee tadi. Nah, employee ini mempunyai misalnya atribut yang disebut dengan job type. Kemudian kita bisa melakukan mengecek kondisi dari job type itu, apakah dia masuk ke dalam subclass sekretaris. Jadi ini disebut dengan mendefinisikan predikat dari subclass. Kemudian bisa kita tambahkan di dalam EER diagram kita untuk mendefinisikan predikat ini. Jadi di sini bisa kita tulis sekretaris. Jadi nanti ini akan dicocokkan dengan atribut job type. Jadi ini nanti akan menjadi constraint untuk menspesifikasikan bahwa entitas yang berada di dalam tipe entitas employee dengan atribut nilai atribut dari job type yang berisi sekretaris akan masuk ke dalam subclass sekretaris. Kemudian job type ini kita tuliskan di sini yang artinya dia akan menjadi defining attribute. Jadi semisal semua subclass dari spesialisasi punya keanggotaan sendiri dengan menunjukkan perbedaan pada atribut yang sama dari superclass. Jadi nanti di sini job type-nya akan ada isinya, apakah dia sekretaris atau bukan, apakah dia teknisi atau bukan. Ketika kita tidak punya kondisi untuk menentukan keanggotaan di dalam subclass, maka subclass itu disebut dengan user defined. Jadi keanggotaan seperti ini akan ditentukan oleh pengguna database ketika mereka melakukan operasi untuk menambah entitas kepada subclassnya. Jadi keanggotaan ini akan dispesifikasikan secara individual untuk setiap entitas oleh user, tidak berdasarkan kondisi yang bisa dievaluasi secara otomatis. Itu tadi cara kita menentukan subclass dari entitas, bagaimana kita menentukan entitas dari sebuah subtype. Kemudian kita lanjutkan ke constraint disjointness. Disjointness constraint ini akan berfungsi untuk memastikan hanya ada satu subclass yang akan berlaku pada suatu entitas. Jadi semisal pada employee ini, kemudian di sini ada disjoint constraint untuk sekretaris, teknisian, dan engineer. Jadi seorang employee, sebuah entitas employee hanya bisa menjadi salah satu subclass di bawah satu disjoint constraint ini. Kemudian di sini ada bentuk U, ini menunjukkan hubungan antara superclass employee, kemudian yang ditunjuk di sini adalah subclassnya. Ketika suatu entitas bisa menjadi anggota lebih dari satu subclass dari spesialisasi, maka dia akan ditandai dengan gabungan yang disebut dengan overlapping constraint ini. Jadi kalau di sini disjoint dia hanya salah satu D, kemudian dikasih lingkaran. Kemudian kalau overlapping ada huruf O yang di dalam lingkaran. Ada completeness atau totalness constraint. Jadi ini bisa bernilai total atau parsial. Jadi total specialization ini constraint yang menspesifikasikan setiap entitas di dalam superclass harus menjadi anggota paling sedikit salah satu subclass dari spesialisasi. Jadi contohnya di sini employee, di sini ada totalness constraint. Jadi seorang employee harus masuk di dalam salah satu subclass ini. Apakah dia bergaji tetap, apakah dia part-time. Kemudian untuk yang partial specialization, jadi di sini hanya ada satu garis. Contohnya adalah employee bisa saja tidak masuk ke dalam subclass manapun. Untuk menjadi perhatian bahwa constraint disjointness dan completeness ini bersifat independen. Jadi nanti kita bisa punya 4 kemungkinan dari kombinasi kedua constraint ini.
Kemudian di sini kita akan membahas setiap subclass, apakah dia punya lebih dari satu atau lebih. Sebuah subclass bisa saja mempunyai subclass yang akan dispesifikkan di dalamnya. Jadi akan membentuk suatu hierarki atau lattice dari spesialisasi ini. Jadi di sini ada dua macam specialization hierarchy. Jadi di mana jika setiap subclass akan berpartisipasi sebagai subclass di hanya satu kelas subclass relationship. Jadi kita kalau bikin strukturnya dia akan bentuknya seperti tree. Sedangkan specialization lattice ini menunjukkan bahwa sebuah subclass dapat menjadi subclass dari satu atau lebih kelas subclass relationship. Sebagai contoh, di sini akan ada specialization lattice sama spesialisasi hierarki. Jadi kita lihat dari person, jika kita turunkan di sini misalnya employee, kemudian di sini turun lagi menjadi faculty. Jadi di sini akan menjadi hierarki karena hanya punya satu parent. Sedangkan hanya untuk student assistant ini dia akan mempunyai banyak parent, mempunyai banyak subclass dari subclass. Kemudian dari IR di diagram ini menunjukkan bahwa database ini akan mencatat 3 tipe dari person. Jadi ada employee, alumni, dan student. Setiap person akan bisa menjadi salah satu dari 3 tipe ini. Dan setiap person akan memiliki nama, SSN, jenis kelamin, alamat, dan tanggal lahir. Di sini ada specialization yang overlapping, jadi alumnus bisa saja menjadi employee dan mahasiswa yang sedang melanjutkan S2 misalnya. Kemudian pada specialization lattice atau hierarki, sebuah subclass akan mewarisi atribut tidak hanya dari superclass yang secara langsung, tetapi juga semua superclass pendahulunya, sampai ke akar dari hierarki atau lattice itu. Jadi di sini misalnya faculty gitu ya, dia akan mendapatkan warisan dari employee dan juga dari person. Suatu kondisi di mana sebuah subclass memiliki lebih dari satu superclass, dia akan disebut sebagai shared subclass. Jadi seperti di sini student assistant, dia punya superclass student dan employee. Jadi hal seperti ini akan menyebabkan multiple inheritance. Jadi jika ada atribut atau relasi gitu ya yang berasal dari superclass yang sama akan diwariskan lebih dari satu melalui jalur yang berbeda dalam lattice. Ketika tidak ada shared subclass, maka kita tidak akan memiliki lattice, sehingga kita hanya akan memulai hierarki. Sehingga ada pewarisan single inheritance akan terjadi. Kembali ke contoh yang ini, maka student assistants akan memiliki superclass student, kemudian superclassnya lagi person. Kemudian kalau kita lihat jalur yang lainnya, student assistants, kemudian employee, kemudian person. Sehingga hanya satu kali person ini, atribut dari person akan muncul untuk student assistants. Beberapa model dan bahasa hanya memperbolehkan konsep dari single inheritance ini dan tidak memperbolehkan konsep multiple inheritance. Kemudian di sini ada dua cara bagaimana kita untuk melakukan generalisasi maupun spesialisasi. Jadi pada saat kita membuat suatu EAR model, kita ingin memulai dari mana? Jadi yang pertama di sini pendekatannya mulai dari atas ke bawah. Jadi kita akan melakukan spesialisasi. Nah, contohnya untuk person ini kita tahu yang lebih general, kemudian kita bagi berdasarkan tipe-tipenya di sini yang lebih spesifik. Jadi ada employee, alumnus, dan student. Di sini di mana ada overlap sehingga bisa saja seorang alumnus merupakan juga seorang employee. Kemudian dari employee ini kita cari yang lebih spesifik lagi, kemudian bisa kita bagi menjadi staff, faculty, dan student assistant. Itu tadi pendekatan yang top bottom. Kemudian kebalikannya,
Pendekatan bottom up biasanya dimulai dengan kita sudah menemukan entitas yang lebih spesifik. Jadi misalnya di sini ada staff, faculty, research assistant, teaching assistant, kemudian graduate student, undergraduate student. Nah, di mana nanti kita akan melakukan generalisasi dari masing-masing entitas yang sudah ada. Di sini sebagai contoh ada database dari universitas di mana akan merekam mahasiswanya, transkrip, registrasi, dan di sini juga tawaran mata kuliah dari universitas. Setiap orang akan menyimpan informasi seperti nama, kemudian social security number, alamat, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Kemudian terdapat dua subkelas dari person ini, jadi ada faculty dan student. Kemudian di sini faculty memiliki beberapa entitas, yaitu ranking, apakah dia assistant, associate, ajang, kemudian research. Kemudian juga kantornya, nomor telepon kantor, dan gajinya. Semua anggota fakulti akan berelasi, mempunyai asosiasi dengan departemen akademik tertentu. Jadi di sini ada relasi belongs. Kemudian di sini ada spesifik atribut dari student. Kemudian kita cocokkan apakah dia masuk graduate student, jadi kelasnya ini sama dengan 5. Kemudian kalau misalnya 1 dia masih maba gitu ya. Kemudian student ini juga terasosiasi dengan departemen secara minor maupun mayor. Kemudian di sini juga ada tentang mata kuliah, course section, yang mana dia sedang mengerjakan, sedang menjalani atau registered. Kemudian mata kuliah yang sudah selesai di dalam transkrip. Jadi setiap objek, setiap instance dari transkrip akan termasuk nilai dari mahasiswa yang sudah diterima di dalam section dari sebuah course di dalam grade. Seperti yang sudah kita bahas, desain konseptual database harus melalui beberapa proses sampai akhirnya cocok dengan yang kita inginkan. Tetapi di sini ada beberapa aturan, ada beberapa saran gitu ya, untuk membantu bagaimana kita mendesain dari konsep IR kita. Jadi secara umum, spesialisasi dan subkelas dapat didefinisikan untuk membuat model konseptual lebih akurat. Tetapi bisa mengakibatkan IR kita agak berantakan gitu ya. Jadi ini adalah satu hal yang penting untuk menentukan mana subkelas yang benar-benar dibutuhkan untuk menghindari keberantakan dari skema konseptual. Kemudian ketika sebuah subkelas hanya memiliki sedikit atau sedikit lokal atribut ya, dan tidak memiliki relasi tertentu, relasi yang spesifik pada subkelasnya, maka dia dapat dijadikan satu di dalam superclass. Jadi nanti spesifik atributnya akan berisi 0 untuk entitas yang bukan member dari subclass. Di sini ada atribut yang disebut dengan tab atribut yang akan menspesifikasikan, akan memberitahu kita mana entitas yang merupakan anggota dari suatu subclass. Jika semua subkelas dari spesialisasi maupun generasi memiliki sedikit atribut yang spesifik dan tidak ada relasi yang spesifik untuk subkelasnya, maka bisa kita jadikan satu ke dalam superkelas. Kemudian kita ganti dengan satu atau lebih gitu ya, tipe atribut yang dapat menspesifikasikan subkelas atau subkelas yang banyak ini untuk setiap entitas yang ada di dalamnya. Kemudian kita lanjutkan untuk definisi formal dari IR kita. Jadi di sini ada kelas, jadi himpunan atau suatu koleksi dari entitas. Kemudian ada subkelas, jadi kelas yang dimana entitasnya akan menjadi himpunan bagian dari entitas lain di kelas yang lain. Kemudian di sini misalnya ada 2 subkelas, maka di sini spesialisasi adalah himpunan dari subkelas yang memiliki superkelas yang sama. Entitas
yang digeneralisasi berarti dia adalah superclass. Kemudian di sini ada predicate define, jadi ada suatu atribut yang untuk menentukan suatu entitas adalah suatu anggota dari subclass tertentu. Kemudian terakhir di sini adalah user define, semisal ada subclass yang tidak didefinisikan dengan predikat. Sampai sini dulu video pertemuan kali ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.